Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, gimana kabarnya di rumah? Bahagia pastinya ya. Nah, untuk mengisi waktu luang di rumah, jangan lupa selalu ikuti kajian bidang keagamaan Pondok Pesantren Modern Slamet ya. Nah, edisi spesial pada liburan ini, kitab yang kita kaji itu Fasolata. Untuk yang belum beli, silakan dibeli ini. Sampulnya seperti ini ya, Fasolata. Nah, di bab pertama kita akan membahas mengenai adzan dan iqomah. Mungkin banyak dari kita menyepelekan, wah Pak, adzan dan iqomah kan ya paling gitu lafadznya. Tapi coba kita kaji sedikit lebih dalam. Dulu itu ketika zaman Nabi Muhammad sebelum hijrah, kemudian di awal-awal sholat itu disyariatkan, dulu gak ada yang namanya penanda sholat, karena yang masih masuk Islam atau kaum muslim itu sedikit. Sholat ya tinggal sholat, sudah sama-sama tahu waktunya. Tapi ketika Islam sudah mulai berkembang, mulai muncul konflik di dalamnya. Sholat itu kapan waktunya? Kemudian untuk mengajak teman-teman yang lain, saudara-saudara muslim kita yang lain, kapan waktunya untuk sholat? Sedangkan Islam sudah mulai menyebar luas. Ada yang rumahnya berkilo-kilometer dari pusat Islam, ada yang rumahnya di luar kota dan lain sebagainya. Jadi ini mulai muncul konflik, gimana untuk mengajak adanya sholat jamaah. Akhirnya muncullah berbagai usulan. Ada yang mengusulkan pakai lonceng aja ya Nabi, biar sama dengan agama sebelah yaitu Nasrani. Ada yang usul pakai trompet aja ya Nabi, biar sama kayak Yahudi. Ada yang usul pakai api aja ya Nabi, jadi apinya itu ditaruh di tempat paling tinggi, sehingga ketika waktu menjelang sholat ada api hidup di sekitar masjid, berarti oh waktunya sudah sholat. Nah tapi itu ditolak oleh Nabi Muhammad. Akhirnya buntu, semua usulan itu ditolak. Akhirnya jeda selama beberapa hari. Salah satu sahabat yaitu Abdullah bin Yazid itu sowan ke Nabi Muhammad atau ingin memberikan pendapatnya. Ya Nabi, saya itu bermimpi bahwasannya ada salah seorang yang memakai jubah, kemudian memberikan usulan penanda sholat itu dengan lafadz ini itu. Lah, singkat cerita, lafadz yang disampaikan oleh orang berjubah tadi adalah lafadz adzan yang saat ini kita dengar. Nah kemudian Nabi Muhammad pun mengiyakan, oh iya usulanmu sangat bagus. Jadi bermula dari mimpinya Abdullah bin Yazid, kemudian diutarakan kepada Nabi Muhammad, kemudian muncullah yang namanya pensyariatan adzan. Lah orang pertama yang diminta untuk mengumandangkan adzan itu Bilal bin Rabah. Pasti semuanya sudah tahu ya, Bilal bin Rabah, yang suaranya sangat-sangat bagus sekali. Nah selanjutnya gimana sih hukumnya adzan itu? Adzan itu hukumnya sunnah. Nah yang menjadi hal yang kita lewatkan atau terlupakan, adzan itu bukan hanya sunnah ketika ingin melakukan sholat jamaah, tetapi adzan juga disunahkan bagi kita yang ingin sholat sendirian atau munfarid. Misal nih, ini di rumah kan mungkin sering sekali kita sholat sendirian ya. Lah sebelum sholat adzan dulu gak apa-apa, disunahkan. Setelah adzan baru sholat, adzan iqomah terus sholat, seperti itu ya. Jadi gak harus ketika mau jamaah saja, ketika mau sholat sendiri juga sunnah untuk adzan. Lah selain kesunahan adzan itu juga ada kesunahan ketika menjawab adzan. Ketika menjawab adzan itu adzan yang pertama yang kita dengar hukumnya sunnah muakkad. Sedangkan adzan yang selanjutnya, adzan kedua, ketiga, keempat yang kita dengar, kan misal ada banyak masjid ya. Adzan selanjutnya itu hukumnya sunnah saja, bukan sunnah muakkad.
Lah sedangkan ketika kita meninggalkan kesunahan ini pada adzan yang pertama, kok kita nggak menjawabi, hukumnya apa? Hukumnya makruh. Itu pada adzan yang pertama. Ketika adzan pertama kemudian udah kita jawabin, adzan kedua, ketiga dan lain sebagainya kok nggak kita jawabin, kita tidak mendapatkan hukum makruh. Semoga dapat dimengerti ya. Lah, cara jawabinya gimana, Pak? Cara jawabinya itu sama dengan lafaz adzan. Jadi misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabinya juga sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabinya asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Yang beda itu ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Menjawabinya kita sebagai orang yang mendengarkan itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lah kalau subuh ada tambahan lafadznya as-sholatu khairum minan naum. Itu setelah hayya 'alal falah. Cara jawabinya gimana? Ini dia lain ya. Sodakta wa barirta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Dia paling sodakta wa barirta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Seperti itu. Dan setelah adzan kemudian dilanjut dengan baca doa. Lah jeda antara adzan dan iqamat itu berapa lama sih? Sebenarnya yang ideal itu jeda antara adzan dan iqamah itu seperti halnya kita makan dan minum. Jadi waktu kita untuk makan dan minum itu kira-kira berapa menit? Lah di situ itu sama dengan jeda antara adzan dan iqamah. Jadi misal kok idealnya, lumrahnya ketika kita makan dan minum itu 15 menit atau 10 menit lah, mungkin lah 10 menit. Jadi jeda antara adzan dan iqamah ya bagusnya ya 10 menit. Seperti itu. Ya mungkin nggak bisa disamain ketika di pondok. Cuma kalau berkata ideal, maka idealnya itu sama dengan waktunya makan dan minum. Seperti itu. Lah ketika iqamah itu menandakan bahwasanya waktu untuk sholat itu sudah saatnya. Jadi ketika kita sudah iqamah, kita itu sudah tidak diperkenankan untuk sholat sunnah atau bahkan dihukumi makruh. Misal di masjid kok ada iqamah, terus kemudian kalian mau cepat-cepat sholat sunnah qobliyah, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh haram ya, tapi nggak boleh makruh. Jadi kalau sudah qomat ya udah fokus nata barisan, kemudian sholat fardu seperti itu ya. Nah untuk lafal adzan dan iqamahnya nanti bisa didengerin setelah ini, disimak kemudian didengerin baik-baik, dihafalin, terutama yang cowok. Yang cowok malu dong kalau nggak bisa adzan, ya nggak. Nanti di rumah mungkin kan diminta untuk adzan sama tetangganya. Oh anak pondok pasti bisa adzan, bagus gitu. Yang cewek juga wajib tahu minimal untuk mendidik adik-adiknya atau mungkin suatu saat jadi guru di madrasah atau di TPQ atau mungkin untuk mendidik anak-anaknya nanti ya, seperti itu ya. Jadi jangan disepelekan. Didengerin dulu adanya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.